Salam bahagia, semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih saudara-saudara sudah berkunjung ke channel saya, Subha Karmaresan, yang pada momen ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami atau kita membaca bersama Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID. Saudara-saudara sekalian, Peraturan Menteri Kesehatan ini ditetapkan pada tanggal 3 April 2020 oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Adapun peraturan menteri ini merupakan salah satu sikap responsif, sikap responsif dari pemerintah kita dalam persoalan mencegah percepatan penyebaran virus, sehingga harus segera ditangani. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lihat dulu dasar pertimbangannya. Bahwa kita ketahui penyebaran corona ini sudah ada beberapa jumlah kasus, bahkan jumlah kematian meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara, dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Jadi kalau kita melihat dasar pertimbangan ini, tentu saja kita tidak bisa hanya melihat hanya dari satu aspek saja persoalan corona ini. Baik, selanjutnya, bahwa dalam upaya menekan penyebaran corona COVID-19 semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Ya, mau tidak mau kita harus memahami juga ada beberapa kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan pertimbangan tersebutlah, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Saudara-saudara sekalian, wacana, pemberitaan, simpang siur terjadi di masyarakat. Makanya oleh karena itu kita harus benar-benar sangat bijak menanggapi semua pemberitaan-pemberitaan yang terjadi. Dan kita mencari sumber-sumber yang valid, yang dapat dipercaya. Baik, berikutnya dasar mengingat dari peraturan menteri ini ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar dapat kita cermati bersama. Di sini ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, ada Undang-Undang Pemerintahan Daerah, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan. Nampaknya hal ini juga perlu menjadi fokus saudara-saudara untuk lebih memahami. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus yang merupakan persoalan bersama saat ini. Nah, ada juga sejumlah peraturan sebagai dasar. Mari kita lihat bersama-sama. Terakhir ada Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus disease 2019. Baik saudara-saudara, mungkin hal yang sangat penting kita pahami sekarang adalah persoalan pembatasan sosial berskala besar. Mari kita amati, mari kita cermati bersama-sama definisi ini.
Pembatasan sosial berskala besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19. Nah, itulah definisi selama ini yang kita sering dengar di pemberitaan ataupun sosialisasi-sosialisasi terkait dengan pembatasan sosial berskala besar. Selanjutnya, penetapan pembatasan sosial berskala besar. Jadi ada beberapa pengaturan, salah satunya kriteria. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 8. Adapun kriteria-kriteria tersebut untuk dapat ditetapkan pembatasan sosial berskala besar, suatu wilayah, provinsi, garing kabupaten, garing kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. A. Jumlah kasus dan garing atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Dan B. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara. Nah, mungkin kalau kita melihat istilah epidemiologis mungkin asing di telinga kita. Dan saya juga telah melakukan beberapa penelusuran minimal gitu atau dapat saya pahami bahwa epidemiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat, penyebab, pengendalian dan faktor yang mempengaruhi frekuensi dan distribusi penyakit, meliputi juga pemberian ciri pada distribusi status kesehatan. Nah, ilmu ini ada di kajian-kajian kesehatan. Saya tidak begitu memahami, tetapi saudara dapat searching, saudara dapat lihat kajian-kajian yang membahas tentang epidemiologis. Kemudian selanjutnya, permohonan penetapan. Nah, karena ini ada kewenangan dari menteri untuk menetapkan, maka kita lihat dulu pasal 3. Ayat 1, menteri menetapkan pembatasan sosial berskala besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur, bupati, wali kota. Di ayat 2, permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Ayat 3, permohonan dari bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk lingkup satu kabupaten atau kota. Pasal 4, ayat 1, gubernur, bupati, wali kota dalam mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri harus disertai dengan data. Ingat ini hal yang sangat penting, data. Nah, kita kadang melihat atau menyaksikan atau mendapatkan data yang simpang siur yang ada di masyarakat. Nah, tapi terkait dengan pengajuan permohonan ini harus ada data yang valid. Data apa saja? Peningkatan jumlah kasus menurut waktu, penyebaran kasus menurut waktu, dan kejadian transmisi lokal. Oke, saya lanjut di ayat 2. Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, disertai dengan kurva epidemiologi. Ayat 3, data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, disertai dengan peta penyebaran menurut waktu. Ayat 4, data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C, disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga. Ayat 5, selain data sebagaimana dimaksud pada ayat 1, gubernur, bupati, wali kota dalam mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah. Nah, ini problem ini, kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran, dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan. Nah, ini kita harus fokus
di sini. Apakah pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota telah mempersiapkan hal-hal ini? Pasal 5. Selain diusulkan oleh gubernur, garing bupati, garing wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan pembatasan sosial berskala besar di wilayah tertentu berdasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. Baik, kita coba lihat lagi di pasal 2. Singkat saja kita baca sebentar. Nah, ini pasal 2. Jumlah kasus, jumlah kematian, ya, terdapat kaitan epidemiologis. Baik, kita kembali ke pasal 5. Selanjutnya di pasal 6. Permohonan pembatasan sosial berskala besar mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Jadi dalam peraturan menteri ini ada beberapa lampiran-lampiran yang harus diperhatikan dalam rencana atau persiapan melakukan permohonan pembatasan berskala besar. Tata cara penetapan di pasal 7 ayat 1. Dalam rangka penetapan pembatasan sosial berskala besar, Menteri membentuk tim. Ayat 2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas A. Melakukan kajian epidemiologis dan B. Melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan. Nah, inilah problem-problem yang terjadi mengapa seolah-olah pemerintah itu susah mengambil sikap. Ya karena memang hal ini harus dikaji secara holistik dan tentu saja dari berbagai aspek ini untuk meramu diametral atau meramu perbedaan-perbedaan pendapat itu memang membutuhkan waktu. Tetapi di satu sisi juga memang harus dibutuhkan tindakan tegas untuk mengambil suatu keputusan atau kebijaksanaan. Ayat 3, dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tim berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID, khususnya terkait dengan kesiapan gugus tugas percepatan penanganan COVID daerah. Ayat 4, berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, tim memberikan rekomendasi penetapan pembatasan sosial berskala besar kepada Menteri dalam waktu paling lama 1 hari sejak diterimanya permohonan penetapan. 1 hari. Ya. Pasal 8 ayat 1, Menteri menetapkan pembatasan sosial berskala besar untuk wilayah provinsi, kabupaten, kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 hari sejak diterimanya permohonan penetapan. Ayat 2, penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Pasal 9 ayat 1, penetapan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 dilakukan atas dasar A. Peningkatan jumlah kasus secara bermakna dalam kurun waktu tertentu. B. Terjadi penyebaran kasus secara cepat di wilayah lain dalam kurun waktu tertentu. Dan C. Ada bukti terjadi transmisi lokal. Ayat 2, selain berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penetapan pembatasan sosial berskala besar juga mempertimbangkan kesiapan daerah dalam hal-hal yang terkait dengan ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, ketersediaan anggaran, dan operasionalisasi jaring pengaman sosial untuk rakyat terdampak dan aspek keamanan. Tentu saja hal ini sangat kompleks, saudara-saudara. Pasal 10, dalam hal kondisi suatu daerah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Menteri dapat mencabut penetapan pembatasan sosial berskala besar.
Nah, pasal 11 ini membahas terkait dengan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan pembatasan sosial berskala besar, diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran. Nanti bisa saudara searching, Anda bisa saudara lihat lampiran-lampiran tersebut. Di bab 3 terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, di pasal 12, dalam hal pembatasan sosial berskala besar telah ditetapkan oleh menteri, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Baik saudara-saudara, memang kita membutuhkan konten-konten yang positif terkait persoalan COVID-19 ini. Kita membutuhkan atau mendukung pemerintah memberikan sosialisasi yang positif bagaimana menjaga pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Pasal 13 ayat 1. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi A. Peliburan sekolah dan tempat kerja. B. Pembatasan kegiatan keagamaan. C. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. D. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. E. Pembatasan moda transportasi. Dan F. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Ayat 2. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selama masa inkubasi terpanjang dan dapat diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Ayat 3. Peliburan sekolah dan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dikecualikan bagi kantor atau instansi strategis yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Nah, ada beberapa hal yang harus dikecualikan. Ayat 4. Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilaksanakan dalam bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dengan menjaga jarak setiap orang. Nah, ini juga merubah budaya ini akan sangat susah sekali saudara-saudara, karena di beberapa kasus kita lihat terkait dengan kegiatan keagamaan masih ada masyarakat yang melanggar. Karena melanggar ketentuan ini, kenapa saya katakan melanggar? Karena masih ada praktek-praktek, ya bagaimanapun juga ada unsur kepercayaan di sana yang memang tidak mudah harus dirubah, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Pembatasan di ayat 5, pembatasan kegiatan keagamaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah. Ayat 6. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dilaksanakan dalam bentuk pembatasan jumlah orang dan pengaturan jarak orang. Ayat 7. Pembatasan tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dikecualikan untuk A. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Nah, ini memang merupakan kebutuhan pokok kita, jadi memang dikecualikan tetapi dalam pengawasan. B. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Dan C. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lain termasuk kegiatan olahraga. Jadi tempat
fasilitas umum terkait dengan kegiatan olahraga dikecualikan juga. Karena apa? Kita mengenal motto mens sana in corpore sano. Jadi di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Jadi meskipun dalam kondisi corona ini kita harus tetap juga menjaga pola hidup yang sehat, menjaga secara rutin melakukan olahraga. Ayat 8, pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 7 dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan. Ayat 9, pembatasan kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dilaksanakan dengan bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada pembatasan moda transportasi. Dikecualikan untuk moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar penumpang. Nah, memang agak susah ini nanti pengawasannya. B. Moda transportasi barang dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. Nah, ini ayat 11 terkait dengan aspek pertahanan keamanan. Ya, bagaimanapun kondisi sedarurat apapun, kondisi pembatasan skala besar sekalipun, pertahanan keamanan harus tetap dijalankan. Nah, ini persoalan kedaulatan, ini persoalan pertahanan keamanan ini menjadi ujung tombak kita. Gitu. Pasal 14 ayat 1. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pembatasan sosial berskala besar berkoordinasi dengan instansi terkait termasuk aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola atau penanggung jawab, fasilitas kesehatan, dan instansi logistik setempat. Nah, ini para hero-hero kita ini. Di channel saya sebelumnya saya juga sudah sempat membuat konten terkait dengan patuhi polisi. Nanti saudara dapat lihat di sana beberapa pengaturan-pengaturan terkait dengan bagaimana pemerintah daerah itu berkoordinasi dengan instansi terkait. Ayat 2, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditujukan dalam rangka efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Pasal 15, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar diatur dalam pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran. Nanti saudara-saudara lihat, saudara searching peraturan menteri ini. Pencatatan dan pelaporan, pasal 16. Gubernur dan atau bupati garing wali kota melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di masing-masing wilayahnya. Ayat 2. Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada menteri untuk digunakan sebagai dasar menilai kemajuan dan keberhasilan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Pembinaan dan pengawasan, pasal 17 ayat 1. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dilakukan oleh menteri, gugus tugas percepatan penanganan COVID, gubernur atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ayat 2. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan kementerian atau lembaga lain di luar gugus tugas percepatan penanganan COVID dan ahli atau pakar terkait. Ayat 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui advokasi dan sosialisasi, asistensi teknis dan pemantauan dan evaluasi. Ayat 4. Advokasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dilakukan dalam rangka mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan dan sumber daya yang diperlukan dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Ayat 5. Asistensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dilakukan dalam rangka melakukan pendampingan teknis dalam pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar. Ayat 6. Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dilakukan dalam rangka melakukan penilaian keberhasilan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar dalam memutus rantai penularan yang dibuktikan dengan A. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 berjalan baik.
B. Penurunan jumlah kasus. Dan C. Tidak ada penyebaran ke area atau wilayah baru. Ayat 7. Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana maksud pada ayat 6 dilaporkan kepada Menteri sebagai pertimbangan dalam mencabut penetapan pembatasan sosial berskala besar sebagaimana dimaksud pada pasal 10. Mari segera kita selesaikan persoalan corona di Indonesia ini. Pasal 18, dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar, instansi berwenang melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara-saudara bisa lihat, kunjungi nanti konten saya sebelumnya, Patuhi Polisi judulnya. Ketentuan penutup pasal 19, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Baik, saudara-saudara, itulah beberapa hal penting yang perlu kita pahami bersama terkait substansi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Mari kita bersama-sama dukung pemerintah. Mari kita bersama-sama mematuhi segala aturan. Mari bersama-sama di rumah saja. Lakukan hal-hal penting di rumah. Kemudian jika terpaksa harus keluar, ikutilah bagaimana protokol-protokol untuk mencegah penyebaran COVID. Ya, karena virus ini kita belum memiliki, tubuh kita belum terbiasa dengan virus ini dan belum juga ada obat untuk bisa menyembuhkan virus ini. Baik saudara-saudara, terima kasih atas perhatiannya dan sering-sering berkunjung ke channel saya. Mari kita melakukan hal-hal yang positif. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam SKR Friends.